Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, berwawasan. Dalam edisi wacana kita pada pagi hari ini seperti biasa, kita akan mengupas beberapa topik yang sangat menarik untuk kita dengar, kita analisa, dan kita pelajari. Pada pagi hari ini, wacana kita akan membahas tentang seputar kekuatan masjid sebagai kekuatan sosial ekonomi umat. Nah, pada pagi hari ini dengan narasumber yang sangat berkompeten, yang merupakan kandidat doktor ekonomi syariah ya Bang, yaitu Bang Faizal Normantias MA. Apa kabar Bang? Sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat pagi ini Pak Dawang. Ini luar biasa nih ini topik kita ini kan. Nah, kira-kira apa yang menarik yang bisa kita tangkap dari topik ini Bang, sebagai sebuah kekuatan yang harus kita kelola sehingga menjadi sesuatu bagi umat pada hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kepada seluruh pemirsa Tafidu TV, dan terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini yang masih bersua dalam serangkaian acara wacana Tafidu TV Dumai. Dan selawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara Dawam, sebagai host kita pada pagi hari ini, adapun gagasan topik atau ide ini muncul dalam wacana kita hari ini. Pertama, dari sisi mulai merosotnya pemaknaan fungsi masjid yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Terutama kita tentu harus berkiblat pada sejarah bagaimana umat Islam memperlakukan masjid, terutama pada sejarah awal Rasulullah mendirikan masjid itu sendiri seperti apa. Nah, masjid sebagaimana yang Rasulullah dirikan adalah sebagai fasilitas untuk bagaimana memajukan peradaban umat Islam pada saat itu. Artinya kalau dah berbicara tentang peradaban, berarti situ berbicara tentang pendidikan, tentang budaya, tentang sosial, tentang ekonomi maupun tentang ibadah itu sendiri. Nah, hari ini kita lihat konteks itu masjid hanya sebagai konteks lebih pada kegiatan ibadah mahdoh. Mungkin itu sebagai awal dari mengapa ini penting. Kita lihat bahwa masjid itu bukan hanya sekedar dalam bentuk hubungan hablu minallah, tapi juga bagaimana dia sebagai hablu minannas. Artinya dua garis singgung yang Allah dalam ikatkan dalam sebagai ibadah itu, bukan dalam syariah bermuamalah itu hanya bukan hubungannya ibadah kepada Allah, tapi dalam rangka bagaimana bermuamalah kepada sesama manusia. Jadi ada hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah memang itulah yang menjadi fungsi utama. Dan sekarang yang harus kita benahi adalah hablu minannas dari sisi pemberdayaan ekonomi umat. Kayak gitu Bang? Iya, betul sekali. Jadi kalau memang itu menjadi fokus yang harus kita kembangkan, kira-kira garis lurus apa yang harus kita ambil sehingga masjid itu betul-betul menjadi sebuah tidak hanya sentral bagi orang beribadah kepada Allah, tetapi juga menjadi sentral orang beramal ibadah secara ekonomi, secara duniawi, secara apa ya? Kira-kira bagaimana kalau secara ekonomi itu? Nah, dari secara ekonomi pertama tadi katakan dalam surah At-Taubah ayat 18 itu menyatakan hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid ialah memakmur masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang takut kepada Allah di hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat. Artinya kan ada dua hal dari situ. Pertama, bukan hanya hubungan kepada Allah, ada kekuatan sosial dalam bentuk zakat. Nah, hari ini
secara potensi, baik tidak adalah Dumai lah pada hari ini berhasil beberapa kajian yang kita lakukan. Di Dumai itu sudah ada sekitar 222 masjid itu yang terdaftar melalui Kementerian Agama Pusat. Artinya ini adalah simbol-simbol pusat kekuatan baik dari sisi sosial maupun ekonomi umat Islam pada Ada hari ini. potensi besar. Potensi besar. Nah, artinya karena orang yang hadir kepada dalam masjid itu adalah orang-orang yang pasti memiliki rasa ketakutan dan kepatuhan kepada Allah. Nah, artinya dari sisi mengakomodir dari sisi kekuatan pendanaan yang selama dilakukan dalam bentuk infak yang biasa masjid lakukan itu terbukti bahwa dari sisi kuantitas itu sangat besar, dan hari ini itu tidak termanfaatkan atau tergunakan secara nilai ekonomi itu. Hanya baru sebatas pemanfaatan rutinitas keperluan masjid. Nah, artinya padahal itu adalah sebuah sumber kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, ini yang kita lihat Itu baru dari zakat. dari infak aja sederhana. Infak. Nah, zakat itu kan sifatnya Belum dari zakat ya? belum dari zakat, apalagi girah. Kita tengok girah bagaimana umat Islam hari ini itu biasanya kalau sesuatu yang dianggap itu bernilai ibadah, yang dianggap itu adalah sesuatu yang berfungsi berbaik dan artinya memberi makna untuk akhirat bagi dirinya, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Nah, kita sering lihat fenomena, misalnya hal sederhana aja lah, seperti bukan hal sederhana, seperti bulan Ramadan itu lihat sendiri bagaimana girah umat manusia itu, umat Islam itu dalam berpacu-pacu dalam berbuat kebaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas infak mereka dalam beribadah kepada Allah. Ini kita lihat itu bagaimana rate atau grafik infak masjid itu pada Ramadan itu luar biasa tuh. Artinya ada cara bagaimana meningkatkan potensi umat Islam itu dari posisi infak, asal ada betul cara takmir itu melakukannya. Nah, hari ini kan kita lihat di samping kekuatan takmir, nah yang masih rentan ini adalah ukhuwah tadi, hubungan kekuatan sosial. Hampir itu bukan hal yang kita dapat kita pungkiri, masih banyak adanya benturan-benturan antara takmir dengan jemaah, adanya hubungan benturan antara jemaah dengan imam, sehingga ukhuwah Islamiyah itu jadi memperlemahkan kondisi masjid itu sendiri. Nah, lalu bagaimana memperkecil terjadinya kalau istilahnya benturan-benturan seperti inilah kan? Ini kan benturan-benturan kecil, tapi pada akhirnya Jadi tidak efektif dalam tujuan kita memakmurkan masjid, dalam kita bagaimana memberdayakan ekonomi umat melalui masjid. Akibat benturan-benturan tadi Bang, kira bagaimana secara keilmuan agar ini menjadi sesuatu yang menarik ke depannya. Artinya masjid harus dikelola secara profesional, tidak hanya dia dikelola secara tradisional seperti hari ini, tapi juga harus lebih menjadi masjid yang apa namanya itu kalau di Jawa itu lebih dikelola dengan baik lagi gitu kan, untuk menjadi harapan umat gitu kan. Nah, artinya itu dasar pertama Rasulullah itu bagaimana artinya kalau dasar peletakan masjid itu harus berdasarkan unsur takwa. Artinya kepatuhan nanti masjid itu kan mengapa terbalik dari fungsi masjid itu sendiri itu. Mengapa rumah ibadah Islam itu dikatakan masjid? Artinya masjid itu diambilkan masjid itu adalah masjid itu, dan masjid itu sendiri adalah bermakna permataan sujud itu. Nah, artinya masjid kalau kita lihat secara harfiah dalam Al-Quran itu hampir 28 kata dia menjelaskan tentang masjid, dan dari akar turunan makna kata itu dia menyatakan masjid itu adalah sebagai tempat sujud itu. Artinya masjid kalau kata Nabi itu kalau dibangun atas tidak ada dasar ketakwaan, maka akan muncul kemungkaran dari Allah Ta'ala. Nah, hari ini kan banyak kita terjadi perpecahan itu memang tak ada nilai ketakwaan pada, artinya lebih banyak masjid itu pada dasar kelompok atau golongan yang kita lihat. Nah, artinya juga pada kemampuan para takmir pada hari ini dalam bagaimana memanage sebuah masjid. Nah, kita yang banyak kita pinjam fenomena yang terjadi di masyarakat pada hari ini, seolah salah satunya itu ada hal-hal yang jemaah, artinya gini,
Pada jamaah Rasulullah itu masjid itu tambah ngapa harus disarankan melakukan kegiatan berjamaah di masjid. Nah, artinya ada tendensi yang harus dilakukan, bukan sisi pahala yang akan diberikan. Memang ada satu pahala yang Allah berikan luar biasa kalau kita jemaah, tapi ada dua dimensi, bukan hanya sekedar bagaimana hubungan dekatan kita pada Allah, tapi tadi juga dimensi afdalu minallah. Nah, dibandingkan kalau kita hanya melakukan sholat berjamaah di rumah, artinya hanya hubungan kita langsung kepada Allah. Tapi kalau di masjid, artinya ada hubungan silaturahmi, hubungan sosial dengan jemaah yang lainnya. Nah, artinya pada jamaah Rasulullah itu sebagai imam dia selalu memperhatikan jemaahnya. Nah, artinya kepedulian terhadap jemaah itu luar biasa. Nah, pada hari ini ada jemaah yang tidak hadir, dia bisa tahu. Artinya bagaimana pengenalan terhadap jemaah dalam suatu masjid itu dia kuat. Pasanya hari ini kita kan seolah datang ke masjid hanya setelah melaksanakan ibadah, antara kiri dan kanannya kita tidak saling mengenali diri, hanya salam sekedar, tapi bukan salam sebatas kita sudah mengenal secara dalam. Nah, hari ini itu adalah awal cikal bakal renggangnya hubungan sosial, atau kita lebih memaknakan masjid itu hanya dari kontak hablum minallah. Sementara masjid Allah berikan maka hari diutamakan berjamaah itu dalam rangka menjaga dua hal itu tadi, bukan hanya sebagai hablullah, tapi bagaimana kita juga membangun hubungan secara sama manusia. Baik, masih banyak hal-hal menarik yang masih bisa kita diskusikan pada wacana pagi hari ini bersama Pak dosen kita, ya. Marilah kita saksikan iklan yang mau lewat sebentar lagi.
belum ditegaskan peruntukannya. Nah hari ini kan banyak para pengurus masjid itu terhukumi gitu, seolah mereka menganggap ini kan infak masjid, artinya tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain karena peruntukannya sudah jelas. Nah mungkin strategi yang kedepan yang bisa kita laksanakan supaya dia bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Artinya tidak perlu kita jelaskan peruntukan seperti apa, seperti hanya kotak infak. Artinya kalau hanya kotak infak yang kita gulirkan, berarti suatu saat dia bisa kita manfaat untuk apa saja. Artinya boleh untuk pembangunan masjid, boleh untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi umat, atau boleh juga dalam pembinaan dalam hal penguatan pendidikan. Nah hari ini memang rata-rata pendidikan yang bergerak masjid itu tidak tumbuh, artinya terkendala dengan masalah pendanaan. Artinya tidak ada istilah masalah pendanaan. Nah fenomena yang terjadi pada hari ini, sebenarnya girah masyarakat itu dalam berinfak itu cukup luar biasa. Nah artinya dari sisi daripada zaman-zaman masih gitu dulu pernah juga pada mahasiswa kita juga pernah melakukan penelitian. Masjid itu hanya sebatas bukan hanya pelaksana lima waktu, malah pelaksana lima waktu tidak terlaksana. Kan ini suatu hal riskan. Nah hari ini sebagai soal girah bagaimana mereka beribadah, kita dah cukup menyatakan sudah memberikan hal yang baik lah. Artinya tidak temukan lagi pada saat subuh itu masjidnya kosong, hanya imam, dialah makmum, dialah muazin. Nah hari ini kita perhatikan mulai dah kepada girah untuk melakukan ibadah berjamaah itu sudah mulai tumbuh di kalangan masyarakat semua kita tengok di Dumai. Artinya yang waktu-waktu yang dikatakan bisa menghimpun orang ramai itu waktu maghrib, isya dan subuh itu dikatakan Jumat tidak ada lagi jemaah yang jumlahnya kosong. Dan tambah lagi pada saat-saat penguatan dana, dan tidak ada yang pada saat proses penggalangan dana itu terjadi hambatan dalam proses. Kita lihat daerah ini dari siar kemakmuran masjid itu dalam pengembangan pembangunannya. Artinya dari sisi pembangunan hari ini masjid di Dumai kita katakanlah dibandingkan daerah-daerah lain betul-betul secara mandiri mereka bisa membangun fisik yang luar biasa. Hanya berapa masjid yang masih melaksanakan bantuan itu di pinggiran-pinggiran jalan atau melalui kegiatan yang datang langsung meletakkan pada tempat-tempat tertentu dalam penguatan pendanaan. Artinya ada potensi besar di masjid itu Bang ya. Tinggal lagi bagaimana kita mengkaji lah ya, mengkaji secara betul-betul mendalam kan. Tadi terkait dengan bas bagaimana Bang? Ini kan masjid ada potensi yang besar. Kemudian satu sisi lagi kita punya bas yang juga menjadi sebuah tempat berhimpun gitu kan. Gitu kan. Potensi umat kan di situ jelas. semua ya kan. Nah, tapi saya lihat ini pernah juga saya melakukan audiensi atau melakukan pertanyaan kepada salah seorang komisioner dan komisioner pada BAS. Bagaimana sebenarnya strategi BAS dalam meningkatkan potensi zakat itu sendiri dengan jumlah kapasitas muslim yang hampir 80% ada di Kota Dumai ini, ternyata ini adalah sebuah potensi zakat yang luar biasa. Nah, kita tahu pada undang-undang BAS itu sendiri telah mengatur bahwa masjid itu adalah sebagai pion-pion atau ujung-ujung tombak dalam potensi pengumpulan zakat. Jika dia diresmikan sebagai UPZ. Nah hari ini kan masjid itu hanya bersifat tradisional dalam pengelolaan zakat. Mereka hanya muncul hadir pada saat-saat bulan Ramadan. Artinya hanya sebatas zakat fitrah. Padahal zakat itu yang lebih berpotensi itu bagaimana pengumpulan itu potensi zakat mal. Itu yang bisa lebih dibermanfaatkan untuk hal bersifat produktif. Sementara zakat fitrah itu hanya bersifat konsumtif. Artinya dalam hanya digunakan dalam pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan zakat mal yang padahal kita banyak hari ini sekitaran jemaah masjid itu mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau menyalurkan zakat malnya. Sementara hal ini tidak terinformasikan atau tidak tersosialisasikan, dilihat dengan secara baik. Padahal kan BAS bisa merangkul seluruh masjid-masjid dan mereka bisa menjadikan dia sebagai ujung tombak dalam penguatan pundi-pundi zakat untuk umat Islam pada saat hari ini. Di samping infak yang memang rutin dilakukan oleh pihak masjid atau takmir masjid, apakah dalam bentuk kegiatan rutin, dalam bentuk kegiatan rutin ibadah apa seperti sholat Jumat,
kegiatan taklim itu mereka bisa ada kegiatan fundraising dalam menyebarkan bantuan dalam bentuk infak kepada para jemaah. Ini kan kita tinggal beberapa hari lagi mau menyambut Ramadan dan orang akan bekerja-kejar untuk beribadah, tidak hanya beribadah secara hablum minallah, tetapi juga beribadah secara hablum minan nas, dan orang pun tidak akan segan-segan untuk memberikan sedikit rezeki yang dia miliki gitu kan. Ada potensi besar, atau dalam istilah kitanya bakal ada ledakan besar ya, orang untuk untuk sama-sama berlomba untuk beramal ibadah gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira yang harus dikerjakan oleh pengurus masjid, kemudian yang harus dipersiapkan oleh BAS juga gitu kan, setelah puasa nanti lebaran, zakat, begitu kan? Nah, kira apa yang harus disiapkan oleh masjid di satu sisi, kemudian juga ada BAS di sisi yang lainnya, sehingga potensi umat yang besar ini betul-betul tersalurkan, betul-betul termanfaatkan untuk umat juga. Kira bagaimana itu? Dari yang kita lihat itu, artinya pertama itu memang yang kendala besar hari ini itu adalah masalah sumber daya. Seperti sumber daya yang memahami, belum banyak betul-betul sumber daya yang memahami bagaimana pengelolaan dan penyaluran zakat itu secara benar, belum dianggap secara profesional. Nanti dimengerti aja dulu bagaimana penyaluran zakat itu secara benar. Ini yang masih kendala dalam takmir masjid yang kita dapatkan. Atau sosialisasinya memang kurang. Dari yang kita salah satu itu peran Basnas itu sendiri, bukan hanya artinya kita lihat peran Basnas sebenarnya dia bukan hanya sebagai pengumpulan, tapi juga sebagai peran yang dikatakan tadi adalah sebagai pembimbingan dan pendampingan pada masjid. Mereka lakukan, cuma tidak dilakukan dengan sempurna, tidak sepenuh hati lah kita lihat. Artinya mereka pernah melakukan pengumpulan dari seluruh masjid, tapi mereka limpahkan lagi keinginan kepada masjid, seharusnya ini mereka kawal. Artinya tidak ada pergerakan dari pihak masjid untuk serius untuk membentuk UPZ, seolah ini dianggap masjid tidak ingin itu. Padahal kita lihat kendala itu, mereka itu bukan tidak bisa, tidak ingin. Mereka itu tidak memiliki kemampuan, atau lebih banyak itu tidak memiliki tenaga yang ahli atau yang bisa terlatih atau terdidik bagaimana sepertinya proses pengumpulan dan penyaluran zakat sendiri. Nah, mereka yang terbiasa itu yang dilakukan adalah itu bukan amil, artinya panitia pengumpulan zakat fitrah. Artinya mereka hanya sebagai panitia pengumpulan. Nah, artinya dari sisi pengetahuan sebagai amil itu yang belum rata-rata di kalangan takmir masjid itu belum ada ejen-ejen yang seperti itu. Kita lihat pada saat hari ini. Artinya ini kita harapkan perlu pelatihan-pelatihan khusus, terutama bagaimana sinergi perguruan tinggi lah kita lihat hari ini kan. Kita lihat perkembangan antara Basnas, perguruan tinggi dalam bagaimana meningkatkan potensi zakat melalui PZ yang kita bentuk di masjid-masjid. Karena masjid adalah sumber potensi luar biasa. Karena orang yang hadir ke masjid itu dia tidak orang yang tahu arti atau yang sentiasa ada kebaikan di hatinya. Artinya itu salah satu potensi yang besar yang bisa kita rebut dari masyarakat pada saat hari ini. Nah, hari ini dengan mereka telah menganggap masjid adalah sebagai potensi untuk melakukan ibadah dengan nilai yang terbesar. Tinggal kita geser tuh. Nah, dari ini bagaimana pemanfaatannya dari sisi hablum minannas tadi itu. Hari ini dari hablum minallah dia sudah menganggap masjid itu adalah nilai yang terbesar kalau dia melakukan ibadah di konteks ibadah hari ini di masjid. Bagaimana kehadiran dia hari di masjid ini juga bisa menopang dari sisi penguatan siswa yang ada melalui masjid yang hari ini masih dilaksanakan itu tidak begitu optimal kita lihat kalangan para takmir masjid. Artinya kalau kita lihat dari sisi pembangunan, artinya tidak ada masalah sebenarnya penggalangan dana hari ini dilakukan oleh pengurus masjid. Masjid begitu ada target dari pengurus dalam waktu sekian, target pengurus artinya masjid itu terlaksana dengan baik pembangunannya. Nah, bagaimana kalau ini diarahkan dalam hal bersifat penguatan dana filantropi tadi dalam penguatan kekuatan ekonomi Islam? Artinya kan
banyak potensial kemudian yang akan kita gali dari masjid dengan potensi yang ada, kemudian juga dengan gairah umat untuk beribadah. Baik, untuk lebih dalam nanti akan kita kupas pada sebelum iklan yang mau lewat ini. Kemudian peran dari para ilmuwan ekonomi syariah sehingga betul-betul hadir di saat masjid membutuhkan, di saat badan amil zakat membutuhkan, sehingga pemberdayaan kemudian potensi umat ini betul-betul hadir dan memberikan manfaat kepada umat, memberikan manfaat kepada kekuatan sosial ekonomi umat. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Dawam. Ini mungkin suatu akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, artinya seperti yang telah kita jelaskan, apapun ibadah yang kita lakukan terlebih dahulu adalah bagaimana pengetahuan tentang atau ilmu pengetahuan tentang ibadah itu kita laksanakan. Nah, artinya pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu didepankan dulu dari harus terdepan sebelum kita melaksanakan ibadah. Nah, artinya hari ini mengapa segala atau bagaimana peran masjid atau peran Basnas dan peran para pengurus takmir masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat baik melalui BAS maupun baik melalui dari penguatan zakat, infak dan sedekah dari sisi pengelolaannya perlu pengetahuan, perlu ilmu pengetahuan bagaimana mereka bisa mengimplementasikannya. Nah, tentu peran ilmu pengetahuan ini tidak terlepas dari institusi pendidikan yang ada dalam suatu daerah. Nah, begini perguruan tinggi yang ada di Dumai Harinal Institut Agama Tauhid yang adalah memiliki misi tridharma perguruan tinggi, bagaimana proses pencerdasan umat, bagaimana proses pengabdian kepada masyarakat. Jelas tugas dan posisinya dalam pemberdayaan ekonomi umat maupun melalui masjid maupun dalam pencerdasan dan penguatan BAS yang ada di Kota Dumai. Mungkin ini sebagai wacana kita bersama bagaimana ke depan apapun usaha yang kita lakukan, apapun pengembangan ekonomi umat berbasis masjid harus mengedepankan ilmu pengetahuan yang kedepannya bagaimana masjid dapat terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah agama jalankan. Ya. Baik para pemirsa Tauhidul TV yang kami cintai, pada rubrik wacana kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Yang penting saya tidak menyimpulkan apa yang menjadi sebuah kesimpulan, tetapi kita berharap bagaimana masjid
masjid menjadi sebuah potensi umat, tidak hanya menjadi hablu minallah tetapi juga menjadi hablu minannas di dalam pemberdayaan umat, di dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga betul-betul menjadi sebuah kekuatan bagi kita bersama. Saya Haus Dawami Bukit Batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.